الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita membahas tentang salat berjamaah, tata caranya, hukum-hukum seputar salat berjamaah, dan terakhir kita sudah bahas masalah istikhlaf, iaitu pengalihan imam atau pergantian imam. Bagaimana caranya sudah kita bahas di minggu yang lalu. Pada subuh hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang salatul Jum'ah, hukum-hukum seputar salat Jum'ah. Dan ini penting untuk kita ketahui karena Jumaat itu hari raya umat Islam dalam seminggu. Yang pertama dibahas adalah tentang hukum melakukan salat Jum'ah. Salatul Jum'ah fardu ainin. Salat Jumaat itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Artinya wajib kepada setiap pribadi dan berdosa besar bagi yang meninggalkannya. Nah, salat Jumaat itu fardun mustaqillun laysat badalan 'anid dhuhr. Salat Jumaat itu fardu mustaqil. Dia adalah syariat yang terpisah, artinya Allah syariatkan terpisah, dia punya syariat sendiri, punya hukum sendiri. Laisat badalan 'anid dhuhr, bukan sebagai pengganti zuhur. Artinya di hari Jumaat itu bukan karena menggantikan zuhur, tapi memang Allah wajibkan salat Jumaat, dan zuhur gugur dengan adanya salat Jumaat. Yang sudah melakukan salat Jumaat, maka tidak ada lagi kewajiban melakukan salat zuhur. Tetapi dia bukan syariat pengganti zuhur, bukan seperti posisi tayamum menggantikan wudu, tapi dia punya ketentuan sendiri, disyariatkan secara terpisah. Nah, Jumaat. Dan dilakukan di hari Jumaat li'annaha afdalul ayyam, karena hari Jumaat itu sebaik-baiknya hari, khairu yawmin tuli'at fihi asy-syams. Di antara semua hari-hari yang matahari terbit di setiap harinya, maka yang terbaik adalah matahari yang terbit dimulai dari hari Jumaat. Artinya hari terbaik itu adalah hari Jumaat. Kemudian Rasulullah pun pernah mengatakan,
Wa yaumul jum'ah sayyidul ayyam wa a'dhamuha. Hari Jumaat itu adalah penghulunya hari dan hari yang terbesar. Wa a'dhamu indallah mi yaumil fitr wa yaumil adha. Bahkan lebih agung di sisi Allah daripada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Dari sisi hukum saja berbeda. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib. Tidak datang Idul Fitri, Idul Adha makruh. Tidak datang salat Jumaat haram. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan derajat hasan sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah berkata, khairu yawmin tala'at fihi asy-syam yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari ketika keluarnya matahari atau terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Lalu Nabi menambahkan, hari Jumaat itu hari diciptakannya Adam. Hari Jumaat hari diciptakannya Adam. Lalu hari wa fihi dakhala al-jannah. Dan hari Jumaat hari yang Adam ditempatkan pertama sekali di dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Hari Jumaat juga hari dikeluarkannya Adam dari surga. Hari Jumaat hari bertaubatnya Adam. Setelah dikeluarkan, lalu Adam bertaubat. Dan hari Jumaat hari meninggalnya Adam. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali dipastikan terjadi di hari Jumaat. Ini kemuliaan-kemuliaan di hari Jumaat. Memang sudah menjadi pilihan Allah hari Jumaat. Sebenarnya hari Jumaat ini untuk semua para nabi itu Allah pilihkan untuk semua umat, dari Nabi Allah Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Jumaat hari untuk beribadah. Namun Yahudi dan Nasrani mengingkarinya. Mereka tidak mau menerima ketika Allah menyuruh mereka beribadah di hari Jumaat. Yahudi dan Nasrani melakukan nego kepada Nabi mereka. Mereka minta jangan di hari Jumaat. Mereka minta hari Sabat, iaitu hari Sabtu. Lalu kemudian mereka melanggarnya. Setelah mereka mengingkari hari Jumaat, mereka melanggarnya. Yahudi sampai dikutuk menjadi kera, menjadi monyet. Maka semua monyet hari ini keturunan Yahudi. Semua monyet keturunan Yahudi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Setelah mereka mengingkari hari Jumaat, mereka buat sendiri syariat hari Sabtu. Dan akhirnya menjadi hari yang mereka buat menjadi ibadah mereka. Lalu mereka ingkari lagi. Mereka mencari rezeki di hari itu, tidak mau beribadah. Dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Dikutuk menjadi kera dan babi. Nasrani juga sama, cuma Nasrani tidak melakukan pelanggaran seperti Yahudi. Mereka juga melawan Nabi mereka, tidak mau dibebankan di hari Jumaat. Dan itu termaktub dalam banyak hadis tentang hari. Jadi hari Jumaat itu dari dulu memang sudah mulia. Memang pilihan Allah itu hari Jumaat, hari untuk dimuliakan, dan hari rayanya umat-umat atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Hari Jumaat hari terjadinya kiamat. Makanya amalan-amalan di hari Jumaat itu disuruh banyak-banyak mengingat-ingat kiamat melalui banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika masuk malam Jumaat disunnahkan membaca surah Al-Kahfi dengan beberapa dalil yang khusus. Surat Yasin juga boleh, tapi dalil Yasin umum. Dalil Yasin umum, dalil Kahfi khusus malam Jumaat. Artinya jangan pula kita memvonis seakan-akan baca Yasin adalah amalan bid'ah. Bagaimana bisa jadi bid'ah sedangkan Quran kapanpun dimanapun dibolehkan untuk dibaca. Dan Yasin itu dalilnya umum, kemuliaannya dibaca secara umum. Malam Jumaat dalil-dalil yang lebih khusus menyebutkan surat Kahfi. Hikmahnya karena di dalam surat Kahfi itu peringatan untuk menjelang kiamat. Diceritakan tentang siap-siap menghadapi Ya'jud Ma'jud, siap-siap menghadapi Dajjal. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang membaca istiqamah atau menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka dibebaskan atau dijamin bebas dari fitnah Dajjal. Kemudian ketika salat subuh di hari Jumaat disunnahkan membaca surat Al-Insan, surat Al-Sajdah dan Al-Insan. Itu juga di dalamnya peringatan tentang hari Jumaat, tentang kiamat. Lalu ketika salat Jumaat disunnahkan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadisul Ghashiyah. Itu juga tentang kejadian kiamat. Itu semua berhubungan bahawa kiamat Allah sudah suruh persiapkan diri melalui lisan Nabi. Maka orang yang hari Jumaat itu dilatih oleh Allah, dengarkan ayat ini, dengarkan ayat ini. Semua bicara tentang hari Jumaat, tentang persiapan kiamat. Hal ataka hadisul ghashiyah. Itu juga apakah engkau telah datang kabar tentang kejadian di hari kiamat. Kiamat itu ada belasan nama yang dipakai oleh Allah. Kadang-kadang Al-Ghashiyah, kadang-kadang Al-Waqi'ah, macam-macam. Itu semua hari Jumaat. Tujuannya agar orang selalu mawas diri, agar mempersiapkan diri untuk beramal sebelum datangnya kiamat, iaitu hari terputusnya amal. Maka diingatkan tiap-tiap Jumaat, diingatkan tiap-tiap Jumaat, diingatkan. Dalam hadis yang lain, semua makhluk, pohon, batu, binatang, ketika datang malam Jumaat, mereka semua memohon ampun kepada Allah dan mereka timbul rasa takut. Setiap Kamis malam menjelang malam Jumaat itu sudah timbul rasa takut pada Allah, karena mereka mengira apakah malam ini yang jadi pilihan untuk terjadi kiamat, ataukah besok hari Jumaatnya, siang Jumaatnya yang akan jadi kiamat. Semua memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Kata Nabi, kecuali dua makhluk yang paling bebal otaknya, iaitu jin dan manusia. Makanya manusia malam Jumaat tidak ada rasa takut. Kamis malam nggak ada rasa takut ke Allah, nggak ada. Bahkan baru pulang dari main voli, azan maghrib baru pulang dari main voli, ada yang duduk di kedai kopi, hanaya membacut. Manusia ini adalah orang-orang yang banyak melawan Allah dan sangat sedikit yang bersyukur. Makanya syaitan telah berikrar semenjak rasa sakit hatinya dan dendam pada Adam. Dia mengatakan kepada Allah, aku datangi
Ya Allah, izinkan aku untuk dipanjangkan umur dan ku datangi anak Adam min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, juga dari kiri mereka, wa la tajidu aksarahum syakirin. Lihatlah ya Allah, engkau akan mendapatkan anak Adam ini sedikit sekali yang bersyukur. Itu sudah ikrar syaitan. Maka syaitan berjuang habis-habisan agar kita tidak termasuk golongan yang bersyukur. Maka yang terjadi itu, asal sudah datang malam Jumat, hari Jumat, tidak ada rasa syukurnya dengan nikmat yang Allah beri. Sudah diberi iman, diberi Islam, lalu kemudian dia melawan Allah setelah Allah selamatkan, diberi makan, diberi macam-macam kenikmatan hidup, tapi dia lawan Allah. Makanya banyak orang yang ketika tidak tersentuh dengan pengetahuan agama, Jumat bagi dia biasa saja. Ya, malah anehnya yang terfikir malam Jumat grup WA tutup lebih awal, begitu biasanya ditulis. Ini yang dipikir tengah. Pulang cepat. Ada yang mengistilahkan sunnah Nabi, yang malam Jumat sunnah Nabi, sunnah Nabi. Padahal tidak boleh sebenarnya mengucapkan sunnah Nabi di malam Jumat itu, walaupun sindirannya ke arah hubungan suami isteri, tetapi dengan mengucapkan ini sunnah Nabi, itu seakan-akan Nabi cuma memfokuskan diri pada malam Jumat tentang itu. Padahal tidak ada. Bahkan silahkan cari, tidak ada dalil yang menyebutkan sunnah melakukan hubungan yang halal itu di malam Jumat. Enggak ada suruhan khusus melakukannya di malam Jumat, tidak ada. Semua malam sunnah, dan itu berpahala. Lalu kita mengistilahkan dengan sunnah Nabi itu malah melecehkan Nabi sebenarnya. Jadi dalam fikiran orang-orang, hai Nabi Muhammad cik nyan bu ke malam Jumat ya. Itu sebenarnya tanpa kita sedari melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia payah ulang-ulang. Ya, payah ulang tapi ada subscripsi. Ya. Jadi begitu Bapak sebenarnya. Ya. Jadi orang kenapa mengatakan adanya malam Jumat begini dan begitu tentang hubungan yang halal itu terinspirasi dari salah satu hadis tentang, nanti terbahas waktu sunnah-sunnah yang amalan-amalan yang disunnahkan di hari Jumat. Salah satunya dimulai dari mandi subuh. Mandi hari Jumat. Nanti terbahas di situ. Salah satu sunnahnya adalah mandi Jumat. Waktu membahas itu, bahasa Nabi, man igtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi lebih dahulu di hari Jumat, maksudnya sebelum ke Jumat, ghuslal junubi, bahasanya yang mandi di hari Jumat, iaitu mandi seperti mandi junub. Mandinya seperti mandi junub. Di situ sebahagian mengira disuruh berjunub setiap Jumat pagi. Padahal kita baca syarah hadis, yang dimaksud situ mandi Jumat, cara mandi sunnah yang terbaik itu adalah seperti mandi junub. Dan kehinaan dicop. Disitulah orang mengira, oh setiap subuh Jumat disuruh mandi junub. Padahal tidak begitu. Maka tadi saya bilang, enggak ada dalil yang menyuruh khusus seakan-akan ada amalan di hari Jumat itu, seakan-akan ada suruhan melakukan hubungan yang halal. Nah, ini satu kesilapan yang terjadi. Maka sindiran-sindiran itu banyak di malam-malam Jumat. Baik. Dan kemudian setelah mengetahui tentang kemuliaan hari Jumat, amalan-amalan yang disuruh itu semua berhubungan dengan kiamat. Semua berhubungan dengan kiamat. Jadi dipastikan kiamat itu datang di hari Jumat, maka bersiap-siaplah.
Kalau tidak datang di pagi hari waktu duha, maka dia datang di tengah malam. Karena itu dua waktu yang akan terjadi kiamat. Wa fi duha wa hum yal'abun. Kalau tidak datang di waktu duha ketika sedang lalai bermain, maksud bermain tugas kerja, atau akan datang di waktu malam wa hum naimun, ketika mereka sedang tidur. Selalu musibah datang di waktu dua itu. Kalau bukan tengah malam, di waktu duha. Semua penggulingan umat-umat Nabi yang terdahulu itu terjadi di tengah malam. Terjadi di tengah malam. Penghancuran kaum Samud, kaum 'Ad, kemudian penghancuran kaum Nabi Lut, semua dilakukan di tengah malam. Atau waktu duha, kita tsunami di waktu duha. Kejadian musibah-musibah penggulingan umat itu dua waktu itu. Kiamat antara dua waktu. Kenapa dua waktu itu yang dipilih Allah? Karena Allah ingin melihat siapa di waktu lalai itu hambanya yang masih mengingatnya. Makanya salat malam menjadi salah satu hamba VVIP di hadapan Allah. Orang yang salat malam, dia hamba yang sangat-sangat dimuliakan Allah. Qumil laila illa qalila. Di waktu duha Allah menyebutnya dengan salatul awabin dalam hadis. Innahu la yusallid duha illa al-awabin. Tidak akan melakukan duha kecuali golongan awabin. Awabin itu golongan yang selalu bertaubat, selalu mengembalikan, memasrahkan hidupnya kepada Allah. Makanya orang salat duha itu termasuk salah satu golongan yang paling mulia. Dia telah bersedekah dengan tubuhnya saja 2 rakaat duha seperti bersedekah 360 sendi, kata Nabi. Seluruh urat-uratnya bersedekah dengan 2 rakaat duha. Dan itu dilakukan di waktu yang memang Allah akan jatuhkan bala. Nah, kemudian ada satu perintah untuk berkumpul di hari Jumaat, yaitu perintah bagi laki-laki yang tidak gila, tidak sakit, bukan musafir, untuk berkumpul di hari Jumaat melakukan salat Jumaat. Allah mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah, kalau engkau telah dipanggil untuk melakukan salat di hari Jumaat, fas'au, bersegeralah, ila zikrillah, untuk mengingat-ingat Allah. Ya. Kemudian wazaru al-bay', tinggalkanlah jual beli. Nah, ini perintah Allah untuk mengagungkan hari Jumaat dengan salat Jumaat. Nanti akan dibahas berikutnya tentang tata cara khutbah. Ini pembahasan masih panjang nih, Pak. Ini kita baru mulai mukaddimah mengenal hari Jumaat. Ya. Jadi perintah ini adalah perintah wajib. Perintah ini adalah perintah wajib. Ya. Disuruh segera, fas'au, maksud segera, maka timbullah fadilah. Fadilah untuk bersegera datang di hari Jumaat. Nah, kita sudah sering dengarkan hadis yang mengatakan yang datang di awal waktu dapat pahala seperti berkurban seekor unta, yang datang di waktu berikutnya seperti bersedekah sapi, kambing, dan seterusnya. Nah, itu suruhan-suruhan memuliakan kedatangan di hari Jumaat. Ya. Kemudian karena ini perintah wajib, maka yang melanggarnya akan mendapatkan dosa besar. Haram hukumnya meninggalkan solat Jumaat. Dalam hadis disebutkan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ah aw la yahtimanna Allah ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Barang siapa yang meninggalkan Jumaat, celakalah bagi mereka.
Dan Allah mengatakan wala yaqtimanna, berhentilah untuk meninggalkan Jumaat. Mohon maaf, wala yantahiyanna, berhentilah untuk meninggalkan Jumaat. Artinya jangan sampai engkau meninggalkan Jumaat. Kenapa? Yang meninggalkan Jumaat la yaqtimanna Allahu ala qulubihim, Allah akan stempel hati mereka, summa la yakunanna minal ghafilin, lalu mereka akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ghafilin, yang lalai. Jadi meninggalkan Jumaat itu, meninggalkan salat Jumaat, Allah akan stempel hatinya, lalu Allah akan catat dia, masukkan dia ke dalam golongan yang lalai. Makanya orang yang tidak salat Jumaat itu susah dinasihati. Ibu-ibu yang punya suami tidak salat Jumaat, perangainya susah dirubah, nasihat tidak masuk, karena Allah sudah stempel. Tidak ada yang bisa cabut stempel Allah kecuali Allah sendiri. Kita kalau kertas sudah stempel, itu nggak bisa dirubah, itu sudah sah dan nggak bisa dirubah. Allah pakai bahasa khatam. Khatam itu stempel. Jadi meninggalkan Jumaat membuat Allah marah. Akibat kemarahan Allah, stempel hati, dimasukkan golongan ghafilin. Walaupun taubatnya diterima, karena taubatlah dia bisa mencabut stempel itu. Tapi yang masalahnya dia susah mendapatkan taubat kalau sudah meremehkan Jumaat. Dan hari ini cukup banyak orang tidak lagi melakukan Jumaat, meremehkan Jumaat. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan man tarakal jum'ah salasa jum'ah tahawunan, barang siapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali, tahawunan itu meremehkan, ihanah. Jadi meremehkan itu maksudnya bukan sakit, bukan karena musafir, dia masih laki-laki sejati, dan dia bukan anak-anak, dan dia tidak gila. Pulang kerja jam 12 langsung campak tas, tidur. Enggak ada pun perintah sama isterinya kapegalum 15 minit mentang ayo tunle. Enggak ada usaha pasang jam waker, tidur terus. Nanti bangun jam-jam 3, Jumaat dah selesai. Selalu tiap Jumaat begitu. Itu tahawunan. 3 kali meninggalkan Jumaat tahawunan, meremehkan Jumaat, enggak ada rasa takut sedikit pun, maka taba'allahu ala qalbih, Allah akan stempel hatinya. Dengan apa? Dengan kemunafikan, distempel dengan catatan ghafilin. Makanya kenapa orang yang enggak salat Jumaat itu maksiatnya terus bertambah. Dalam keluarga pun, menangani masalah keluarga pun dalam keadaan seperti lagi orang punggung, temperamental luar biasa, bingkeng tiaan, termenit tiga, gelas jatuh sama anak tidak sengaja saja, bukan gelasnya yang dipecahin, anaknya dipecahin. Tipenya begitu, suka melakukan maksiat, susah untuk melakukan kebaikan. Ini tipikal orang tidak salat Jumaat. Lalu yang haram dia terobos, tidak pikir panjang. Yang haram dia terobos, artinya ya sudah, nggak ada masalah, mau zina lah. Ini tipikalnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada orang yang tidak salat Jumaat, dan ini paling bahaya. Bala yang paling bahaya yaitu ketika kita dibiarkan dalam maksiat, itu paling bahaya. Karena kalau bala yang bentuknya musibah, ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal, dan seterusnya, itu bala itu malah menyadarkan orang. Itu malah Allah sedang menyadarkan hamba yang lalai. Tapi kalau bala diberikan kesempatan bermaksiat,
enggak diingatkan lagi oleh Allah, itu bala terbesar. Dikhawatirkan kita menjadi pilihan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini tipe ini biasa paling banyak pada orang yang tidak salat Jumaat. Kemungkinan untuk mati su'ul khatimah besar. Maka bapa, ibu, jangan biarkan anak laki-laki kita tidak salat Jumaat. Jangan tunggu dia sudah menjadi rotan yang keras. Dari kecil waktu masih bisa dibengkokkan, bawa di hari Jumaat, bawa, namun ingatkan jangan ganggu suasana masjid. Itu orang tua yang harus beri peringatan. Karena ada orang tua kadang-kadang aneh juga, udah tahu anaknya memang keluar priam, enggak diingatkan, dibawa ke masjid. Waktu diingatkan sama panitia, dia marahnya ke panitia, bukan marahnya ke anaknya. Kan aneh, ni anak-anak bapaknya atau anaknya, kan begitu. Seharusnya bapaknya mendukung, bapaknya mengatakan, kan kalau pegah benar, kan sudah bapak bilang tadi jangan ribut, enggak dengar. Ini kakek ni udah bagus-bagus dia ingatkan, enggak dipukul. Lalu kemudian dia yang menambah rasa takut. Seharusnya begitu. Jangan pula kita merasa bahawa gangguan anak-anak itu biasa. Karena ada selama ini yang berprinsip begini, halah biasa, nekmin. Betul, mereka tidak berdosa dengan biasa itu betul, hana dosa. Kita yang pakai kebijaksanaan. Mereka enggak dosa dan mereka enggak layak untuk kita salahkan, karena otak pun mereka belum jalan. Enggak jalan, akalnya enggak jalan. Memang begitu, karena kebijakan itu baru muncul di akal ketika yahtalim, ketika mulai baligh. Itu dah mulai muncul kebijakan. Kita, maka waktu Jumaat itu bawa anak bagus, tapi jangan sampai mengganggu masjid. Ini juga perlu diperhatikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jaga anak laki-laki kita, jangan sampai begitu mengeras hatinya, sudah besar tidak salat Jumaat lagi, gara-gara ayah ibunya dari kecil tidak pernah mengajarkannya. Ibu-ibu juga suruh anak-anak laki kajak Jumaat, pergi sama ayah, pergi sana Jumaat, ajak ayah pergi Jumaat. Udah 2 tahun ayah enggak pergi Jumaat. Lepas ni lebih pungung ayah lom daripada ni. Ya, ayah idaman. Ya. Memang sayang sekali seorang isteri yang kurang beruntung mendapatkan suami tidak salat Jumaat. Itu sayang sekali. Maka apa solusinya ibu-ibu? Karena ibu-ibu tidak diberi kuasa untuk menjadi kawam, menjadi pemimpin dalam keluarga, dan kami laki-laki kadang-kadang diberi tambahan rasa kawam ini, rasa ego, enggak bisa dinasihati oleh isteri. Ibu terasa tidak, kalau ibu nasihati suami, suami kadang-kadang timbul egonya, akan mengatakan, alah nama 3 kajak abad tu boh orang minggu, orang Sabtu kakak protes ke, kata dia. Ke dari ubud ke kubud, kata dia. Mangai dari ubud kubud, hanya ajak Jumaat ke mangai. Itu kawamnya laki-laki itu menimbulkan rasa ego kadang-kadang. Maka Allah kenapa tidak bebankan dosa suami pada isteri? Karena Allah tahu suami susah dinasihati oleh isteri. Kalau seandainya diwajibkan isteri mendakwahkan suami, banyak sekali isteri yang harus masuk neraka gara-gara menanggung dosa suaminya. Ibu tidak akan diminta tanggungjawab oleh Allah tentang dosa suami. Cukup sampaikan saja, dakwahkan saja. Tapi suami, dosa isteri, dosa anak wajib ditanggungnya. Jadi ibu batasan dakwahnya adalah batasan sekedar tidak menghancurkan kehidupan keluarga. Merayu, memberitahu, bang pergilah Jumaat, begini dan begini. Tapi dakwah yang efektif itu adalah seorang isteri mendakwahkan setelah mengabdi. Buatkan kopi dulu, buatkan teh dulu, siapkan makanan, lalu kemudian mengatakan singgah Jumaat nejak apa? Menyo nejak utama dom kopinya 2 harga. Oh besoknya Jumaat tetap enggak pergi. Mulailah dia menambahkan sianida ke dalam kopi itu. Jadi batasan ibu hanya begitu.
Tak bisa ibu seperti laki-laki berdakwah ke suami, tak bisa. You menyuhana je kutakat kah na? Tak bisa. Kenapa? Baru kita bilang itu, baru kuta kita yang sudah terbang ibu. Jadi bagaimana solusi terbaik ibu? Kalau suami ibu tidak solat Jumaat, anak laki tidak solat Jumaat, satu-satunya yang bisa mengubah adalah muqallibal qulub, yang bisa membolak-balikkan hati hanya Allah. Maka angkatlah tangan, berdoalah kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku, buatlah dia taubat, binalah dia, kalau tidak bisa binasakan saja ya Allah. Ibu berdoa. Itu satu-satunya jalan menyerahkan urusan pada Allah. Doa seorang ibu pada anaknya mustajabah. Basah ayah, ibu kalau doa ke anak itu tidak pernah ditolak Allah, kecuali kita sendiri ada penghalang doa, seperti makan haram, itu penghalang doa. Anak kita bisa berubah dengan doa orang tua. Isteri mendoakan suaminya, suami mendoakan istrinya, semua diijabahkan Allah. Maka itu solusi terbaik. Jangan minta cerai sama suami yang tidak solat Jumaat kalau dia masih ada sisi baik, dia cari nafkah, cuma masalah dia nggak mau solat Jumaat aja. Salat hari-hari ada misal contoh, tapi solat Jumaat nggak mau dia, lagi mempenyakit menan. Ibu angkat tangan minta, dan jangan minta cerai selama ada sisi baik. Tapi kalau nggak bisa baik juga, semua sisi sudah mulai hancur-hancuran, maka dibolehkan untuk memfasah. Karena salah satu syarat memfasah adalah ketika suami sudah tidak lagi taat pada Allah, tidak taat lagi, itu silahkan fasakh. Kenapa? Berbahaya bagi kehidupan kita sendiri dan kehidupan anak-anak. Jumaat ini 3 kali ditinggalkan menyebabkan kemarahan Allah. Nanti ada hadis satu lagi berturut-turut, dan ini perlu dikumpulkan hadis ini, karena ada sebahagian orang mengatakan begini, yang meninggalkan salat Jumaat berturut-turut 3 kali, maka dia akan distempel jadi munafik. Bahasa berturut-turut dimanfaatkan oleh orang-orang. 2 kali Jumaat, 1 kali tidak Jumaat. Waktu aku tanya orang, kiban kah nak ajak Jumaat? Nah, 2 ke nah, 3 orangnya hana. Hanya pergi lagi 2 kali lagi. Lalu tidak pergi. Yang penting enggak berturut-turut kita ni. Nanti ada yang pergi sekali, 2 kali enggak pergi. Lebih kurang ajar lah. Sekali pergi, 2 kali enggak pergi. Nanti pergi lagi. Tanya sama orang, hana sembahyang Jumaat? Nah, cuma hana berturut-turut. Hana berturut-turut lonjak Jumaat. Kan? Jadi begitu dimanfaatkan. Ini salah penyampaian, Pak. Hadis itu tidak ada yang dibuang kalau posisinya adalah posisi yang jadi hujjah, bukan hadis dhaif jiddan, bukan hadis dhaif dalam hujjah fikih. Hadis jadi hujjah hasan, sahih, itu enggak ada yang dibuang oleh para ulama. Jadi bagaimana dikumpulkan? Bagaimana kita harus membahasakannya? Jumaat ditinggalkan dalam keadaan remeh 3 kali, itu saja sudah stempel dari Allah, apalagi berturut-turut. Begitu cara mengatakannya. Yang 3 kali tidak berturut-turut, itu 3 kali tidak berturut-turut itu dalam syarah hadis itu disebutkan dihitung dari masa baligh. Kapan wajib Jumaat pertama? Baligh. Dari masa baligh pernah tinggalkan Jumaat 3 kali yang keadaannya meremehkan. Maksud remeh memang dia tahu hukum, dia tahu itu wajib, lalu dia tinggalkan. Dihitung dari masa balik sampai umur sekarang yang sudah 45 atau 50 tahun. Padungga nak dengar Jumaat. Nalih ke? 3 kali ini yang menyebabkan Allah marah. Maka harus segera taubat bagi yang pernah melakukannya. Dan kalau 3 kali tidak berturut-turut, artinya tahawun, meremehkan, menyebabkan Allah marah, apalagi berturut-turut. Jadi jangan bahasakan ke orang melega berturut-turut baru kenang, hana kenang, hana pupung. Jangan bahasakan itu salah menjelaskan. Jadi orang seakan-akan mengira kalau enggak berturut-turut boleh meninggalkan Jumaat. Padahal tidak begitu ceritanya. Jumaat itu fardu ain.
Satu kali saja dosa besar. Walaupun dia solat duhur di rumahnya, tetap bagi laki-laki dosa besar meninggalkan solat Jumaat. Ada satu hadis, ini terakhir apa? Satu hadis Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, laqad hammamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku ingin, kata Rasulullah, aku suruh seseorang untuk menjadi imam. Maksudnya seandainya boleh ada orang yang mengganti imam, maka aku suruh orang lain untuk jadi imam. Summa uharriq ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Lalu aku akan berkeliling, ku bakar semua rumah-rumah yang meninggalkan solat Jumat. Kata Rasulullah, seandainya boleh ada imam lain, kan nggak boleh ada imam kalau Rasulullah masih ada. Rasulullah lah imamnya. Abu Bakar pun jadi imam dalam dua keadaan, yaitu ketika Rasulullah terlambat pulang dalam satu perjalanan mengislah kaum yang sedang bertikai, juga terakhir hari-hari Rasulullah terakhir menjelang sakit baru disuruh Abu Bakar jadi imam. Kata Rasulullah, seandainya ada yang boleh jadi imam menggantikanku, biar orang lain jadi imam, aku akan keliling di hari Jumat, ku bakar semua rumah-rumah mereka yang tidak solat Jumat. Ini menunjukkan ancaman Nabi, bencinya Nabi kepada orang yang tidak solat Jumat. Seandainya Nabi masih hidup, cukup banyak rumah yang harus dibakar. Seandainya Nabi masih hidup, kok dia rumah ya. Mulai dari rumah wali kota sampai tu rumah kepala dinas yang kok dia ke mana Jumat. Viralkan saja. Jadi kebencian Allah adalah kebencian Nabi. Kebencian Nabi adalah kebencian Allah. Jadi jangan remehkan urusan ini. Ini banyak sekali. Kadang-kadang begini, kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah kita ingatkan berulang-ulang, tetap saja tetap saja dia tidur di rumahnya di hari Jumat. Tapi wajib kita memberitahunya, wajib dengan bahasa sindiran, dengan dakwah, macam-macam, wajib. Masalah dia tidak taubat bukan urusan kita, itu urusan Allah. Allah mengatakan batasan kita hanya wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah tetap datang dari Allah. Maka ibu-ibu pun ingatkan tetangga-tetangga melalui isterinya, hai kayu jak lako ke kerja Jumaat. Baik lagi lako lu, kasih lako lu mentang lagi ni. Kayu jak lako ke. Suruh pergi suamimu pergi Jumaat. Dakwahkan, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu menyampaikan. Kalau dengan kekuasaan lebih bagus lagi. Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaan. Seandainya ketua komplek atau ketua lorong bisa bertindak, ni lorong ni jangan ada yang enggak solat Jumaat. Kalau bapak punya kuasa, orang ni enggak berani enggak solat Jumaat. Sudah pernah ada dalam satu lorong ini, misal bapak ketua lorong ini kuasa bapak. Lalu bapak mengatakan, jangan ada yang enggak Jumaat. Kalau saya dapatkan habis kotor rumah katanya. Rumah pula habis kredit lah. Lalu orang mulai solat Jumaat dengan kekuasaan kita, seluruh pahala mereka Allah limpahkan kepada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Maka wajib, inilah kadang-kadang akibat orang meremehkan ini, maka orang jatuhlah maksiat. Madinah, dia cari rumah kosong, berzina, sudah ditangkap, berzina lagi. Akhirnya orang yang ditangkap, kok pungo kejadian. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, sudah itu ancaman Nabi SAW. Jadi Jumat itu diwahyukan pertama sekali di Mekah. Diwahyukannya di Mekah. Jadi ayat tadi surat Jumat itu, iza nudiya lis-shalah, itu turunnya di Mekah, bukan ayat Madaniyah. Namun pelaksanaannya enggak bisa dilakukan karena minoritas. Nabi masih mengalami masa-masa dakwah bersama minoritas. Kalau dia lakukan Jumat di Mekah, ketahuanlah oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, ternyata ini pengikut-pengikut Nabi, maka dihancurkan, dihabisi. Maka Nabi enggak bisa lakukan walaupun sudah turun wahyu untuk melakukan salat Jumat. Jadi di mana salat Jumat itu pertama sekali?
dilakukan di Madinah tanpa Nabi. Itu yang perlu diketahui. Jumaat pertama sekali dilakukan di Madinah tanpa kehadiran Nabi. Jadi Nabi menyuruh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni sahabat Nabi yang diutus untuk mendakwahkan Islam di Madinah sebelum Nabi hijrah. Jadi kan ada perjanjian, ada perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2. Itu orang-orang Madinah ada yang pergi haji, bukan haji sesuai syariat kita dulu sekarang. Pergi haji bertemu dengan Nabi. Di situ terjadi perjanjian Aqabah 1, ada sekitar 6 orang, 6 sampai 10 orang Islam di tangan Nabi. Pulang ke Madinah, mereka bawa lagi rombongan yang lebih ramai. Di haji berikutnya, di situ ada perjanjian Aqabah 2. Nah, kemudian pulang lagi ke orang kelompok ni, di situlah Rasulullah mengirimkan Mus'ab. Mus'ab, tolong bantu yang sudah masuk Islam, datanglah ke Madinah, dakwahkanlah agama ini. Mus'ab lah yang mendakwahkan agama Islam di Madinah, sehingga mereka kaum Ansar masuk Islam semuanya. Ya, semua masuk Islam, walaupun kemudian timbul munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini menjadi pimpinan munafik karena dia orang yang dituakan di Madinah. Rencananya 2024 dia akan dijadikan sebagai gubernur Madinah. Rencananya begitu. 2024 dia akan dijadikan gubernur Madinah. Rupanya sebelum itu terjadi hijrah Nabi. Begitu hijrah Nabi, orang-orang Madinah melihat akhlak Nabi, kewibawaannya, kenabiannya, orang tidak lagi mau memilih Abdullah bin Ubay. Padahal Abdullah bin Ubay itu hafid di Madinah. Ya, betul. Jadi dia memang akan dia sudah yakin dia yang akan dimuliakan, dihormati. Ternyata orang berpaling semuanya ke Nabi. Terpilihlah Nabi sebagai pemimpin kota Madinah, sekaligus membuat piagam Madinah jadi kota Madinah Al-Munawwarah dengan bentukan negara. Di situ sakit hati Abdullah bin Ubay. Maka dialah jadi pentolan munafik karena dianggap tidak lagi dapat jabatan karena datang saingan. Maka salah satu yang membuat orang bisa sakit hati ketika tidak terpilih di 2024. Hanya kejadian sejarah yang dimulai. Memang begitu, Pak. Ini bukan sindir, memang begitu kejadiannya. Kalau merasa tersindir ya nggak apa-apa juga. Tapi memang begitu kejadiannya. Jadi Madinah ini yang perlu kita ketahui, pelaksanaan Jumat, Mus'ab bin Umair yang kemudian meminta bantuan As'ad bin Zararah, salah satu tokoh Ansar. Ini Mus'ab ni Muhajirin, minta tokoh Ansar As'ad bin Zararah. Nabi kirim surat kepada Mus'ab, dirikanlah Jumat, kumpulkanlah orang-orang di hari Jumat. Jadi bunyi hadisnya begitu. Jadi kumpulkan orang-orang di hari Jumat, lalu lakukanlah salat 2 rakaat diiringi dengan khutbah. Maka Mus'ab dengan Zararah mengumpulkan orang. Di situ terkumpul 40 orang. Nanti itu menjadi cikal bakal dalil dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Salat Jumat itu harus dihadiri oleh 40 orang. Itu ke depan nanti pembahasannya. Mudah jauh, Pak. Jadi Jumat pertama sekali dilakukan tanpa kehadiran Nabi. Tidak ada Nabi di situ. Mereka sudah melakukan Jumat. Nanti Nabi hijrah, barulah Nabi yang memimpin Jumat. Begitu sejarah salat Jumat pertama sekali. Baik, kita berhenti di sini. Jangan terlalu lama panitia menunggu di bawah. Ya, baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bapak dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Tentu Nabi, teman-temanku sering dalam perjalanan Jumat. Jadi nasi berwinang atau berwinangnya istri. Jadi sering mendawa, bila muncul bahawanya di dalam sholat Jumat.
betul belum ini. Karena belum dengar kita, maka video besar setelah Jumat daripada dalam pemahaman Tuhan lanjut karena Jumat mungkinnya pemahaman salah mohon untuk Ustaz Nazri luruskan. Baik. Baik, terima kasih banyak. Pergi di hari Jumat, nanti ke depan ni pembahasan ni. Ada pembahasannya, tapi kerana sudah ditanya saya jawab dulu. Berjalan di hari Jumat ni yang perlu dilihat pertama, kondisi berjalan itu apakah safar atau sekedar cuma jalan-jalan. Karena yang ada permasalahan ketika melakukan safar. Safar itu yang dihitung safar ketika sudah melewati 85 atau 90 kilometer, itu baru dihitung safar. Kalau jalan-jalan di Pasar Impres berulang-ulang melebihi 90 km, muit, melebihi, tetap wajib Jumaat. Tetap wajib Jumaat karena tidak dihitung safar. Jadi perjalanannya berjarak 90 km ke depan. Nah, apa hukumnya meninggalkan Jumaat ketika musafir? Dalam pandangan mazhab Syafi'i, dan kalau saya tidak salah ingat nanti ke depan detailnya itu didukung oleh mazhab Hambali, itu mengatakan yang bebas Jumaat, betul-betul bebas Jumaat, dia boleh lewat masjid, lewati, nanti dia ganti dengan duhur, ya, boleh qasar, boleh dia jamakkan dengan asar. Itu adalah yang keluar sebelum azan subuh di subuh Jumaat itu. Jadi safarnya dia lakukan ketika dia keluarnya sebelum azan subuh di hari Jumaat itu. Pohput sudah keluar, lalu dia lewati masjid ketika Jumaat, lewat tidak mengapa. Itu bebas total bebas. Yang keluar sebelum subuh di hari Jumaat. Jadi syaratnya dia keluar ketika azan subuh berbunyi, dia sudah lewat dari tapal batas kampungnya. Nah, ini kita tinggal di Panggui. Kita keluar 10 menit sebelum azan. Pas azan berbunyi, kita sudah lewat Panggui. Sudah lewat Panggui. Itu karena syarat musafir itu begitu. Tapi pas keluar waktu azan, maka di saat seperti itu dianggap musafir yang tidak bebas. Tidak bebas artinya sama seperti orang puasa di hari Ramadan. Kalau dia keluar sebelum subuh, ini dalam mazhab Syafi'i, kalau dia keluar sebelum azan subuh, puasa Ramadan misalnya, maka dia boleh enggak puasa sama sekali. Sebelum azan subuh, sebelum waktu sahur, bukan sebelum waktu sahur, sebelum azan subuh dia sudah keluar, dia boleh enggak puasa. Boleh enggak puasa. Tapi begitu dia keluar setelah azan subuh, setelah sahur, ni kalau Ramadan, dia tetap wajib puasa. Kapan boleh buka? Ketika safarnya membuat dia mudarat. Ketika safarnya di tengah jalan membuat dia mudarat. Jadi terlalu panas, enggak sanggup lagi, maka dibolehkan dia berbuka karena safarnya, karena keadaannya. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Nanti ganti di hari yang lain. Begitu juga posisi ini. Jadi orang yang enggak keluar sebelum azan subuh, kalau ketemu masjid tetap diutamakan untuk salat Jumaat. Tetap. Tetapi kalau dia ada mudarat karena perjalanannya, contoh naik mobil angkutan umum, misal naik L300, supir L300 kan rata-rata enggak solat, dia bergelah-gelah aja Pak. Ada yang solat sedikit sekali, rata-rata enggak solat. Kita sudah katakan ada sembahyang Jumaat, kata supir, kamu dalam SOP kamu hana sembahyang Jumaatnya. Kita mau larang mobil orang, itu mudarat. Di saat itu kita tidak masalah. Tapi kalau kita punya kuasa, tetap disuruh berhenti lalu solat Jumaat. Tetap menyonyan kabuturinam, tetap, kecuali mudarat pada diri sendiri. Sekarang Pak, armada yang wajib berhenti di hari Jumaat ya cuma yang merah itu, penanjian. Itu JRG ya, itu wajib berhenti di hari Jumaat, waktu solat wajib. Cuma itu, yang lain pada tidak ada kewajiban, enggak pun dipecat kalau enggak itu. Nah, jadi tetap usahakan Jumaat. Enggak, bukan bermakna semua musafir langsung bebas begitu saja, enggak.
Tidak, tetap berhenti. Kecuali mudarat pada diri sendiri atau ada masalah, pecah ban mobil, nggak bisa sampai ke masjid itu di tengah itu semua baru termaafkan. Makanya nanti yang dibahas ke depan tu hukum safar di hari Jumaat. Bahkan lebih haram lagi sengaja safar untuk meninggalkan Jumaat. Saya kena bangkai berangkat, saya kena bangkai berangkat. Ini daja buta dua belah. Kan sebelah buta, dua belah buta. Baik, begitu sepengetahuan saya, begitu yang saya tahu. Wallahu alam. Silakan Pak Minto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, Jumat di Masjid Baitur Rahman itu selalu suratnya pertama Al-A'la, Al-Siyah. Jadi kalau nggak pernah terbalik, kalau terbalik bagaimana hukumnya? Kemudian bagaimana pula dengan sholat fardu? Kalau ayatnya begitu juga, terbalik juga, surat yang dari kiri ke kanan lagi. Ya. Itu aja Pak. Baik. Kita sudah pernah belajar waktu pembahasan masalah perkara-perkara yang makruh dalam solat. Kalau bapa masih ingat, ibu masih ingat, perkara yang makruh dalam solat, menyemendang-dengan. Tapi saya yakin dengar tinggal bacun. Salah satu yang makruh adalah ketika seseorang membaca, tidak mesti imam, sendiri munfarid juga begitu. Seseorang ketika membulak-balikkan urutan tertib ayat di dalam Al-Quran, makruh, tidak haram, makruh Pak. Ya. Jadi kedudukannya di mana duluan? Siapa duluan? Al-A'la, iaitu Sabbihisma Rabbikal A'la, atau Al-Ghashiyah? Nah, kalau kita buka Quran duluan Al-A'la, baru Al-Ghashiyah, seperti urutan salat Jumaat. Maka kalau ditanya bagaimana kalau terbalik, Al-Ghashiyah dulu dengan A'la, sahkah salatnya? Sah. Salat Jumaatnya sah, salat fardunya sah. Tapi apa hukumnya? Makruh. Dan itu ijma' para ulama. Makruh karena Nabi tidak pernah membaca atau ketika menjadi imam atau kondisi apa saja, Nabi nggak pernah membaca dalam urutan yang terbalik. Tidak pernah. Jadi tetap yang awal diawalkan. Jadi nggak mesti berturut-turut, nggak mesti beriringan. Yang penting jangan dibalik, yang depan kebalik ke belakang jangan. Jadi contoh, kita rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, maka seharusnya rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Oh, nggak bisa, ambil qul a'udzu birabbin nas. Itu seharusnya, jangan dibalik. Jangan qul a'udzu birabbin nas dulu baru qul huwallahu ahad. Ada orang mengingat begini, kan lebih pendek, disuruh yang lebih pendek yang pertama. Betul, tetapi kalau berbicara tentang urutan tertib ini lebih diutamakan. Maka orang yang mengambil inna a'tayna dengan qul huwallahu ahad, itu jangan terbalik baca. Rakaat pertama qul huwallahu inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kalau tidak boleh, tapi makruh. Begitu. Jadi itu perlu tahu juga urutan ayat. Jadi ini qul huwallahu ahad, enggak bisa baca qul a'udzu birabbil falaq boleh, tapi ambil ayat lagi ke belakangnya qul a'udzu birabbin nas. Oh, enggak bisa juga. Kalau begitu ya sudah, Allahumma ighfir lana bil Quran, Allah apa? Allahumma arhamna bil Quran. Kalau enggak bisa juga qul a'udzu birabbin nas. Tapi satu pengetahuan sedikit, itu yang disuruh baca di hari Jumaat itu Al-A'la, kemudian Al-Ghashiyah, itu sunnah Nabi. Nabi sering melakukannya, tapi kadang-kadang Nabi membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Itu yang jarang kita dengar. Padahal Nabi ada dua versi. Boleh Sabbihisma Rabbikal A'la dengan Al-Ghashiyah pasangannya, boleh Al-Jum'ah dengan Al-Munafiqun pasangannya. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Imam Nawawi menyebutkan sekali-sekali, kata mereka, sekali-sekali hendaknya dirubah. Jangan terus-terusan itu, supaya tidak terwaham, jangan sampai terimet di masyarakat, di orang awam seakan-akan itu bacaan wajib.
Jadi sekali-sekali disuruh rubah, disuruh tarik ayat lain supaya orang tahu bahwa itu bukan bacaan wajib. Begitu kata para ulama. Jadi sah solatnya, namun hanya makruh saja membulak-balikkan, tidak berdasarkan urutan tertib ayat. Begitu. Ada lain Bapak Ibu? Tidak ada lagi ya? Ya, satu lagi terakhir mungkin, terakhir. Masalah salat Jumat yang pokoknya 3 kali berturut-turut tidak dilaksanakan berdosa. Bagaimana kalau misalnya kondisi tidak kondusif, misalkan dalam keadaan peperangan atau lainnya? Baik. Kalau keadaan tidak memungkinkan untuk salat Jumat, jangankan 3 kali, Pak, 1300 kali pun tidak mengapa. Contoh kemarin pandemi, kita dilarang melakukan salat Jumat dengan alasan takut menyebarnya virus. Seandainya pandemi itu tidak berakhir dan betul-betul terjadi, betul-betul memang bukan sebuah tipu-tipuan belaka, maka meninggalkan Jumat tidak mengapa, dibolehkan. Karena nanti ada pembahasan juga uzur yang menyebabkan boleh tinggal Jumat. Nanti semua ada di depan. Pokoknya apa yang Bapak tanya ada di depan semuanya. Mandu. Cuma ya harus sabar ya, karena bertemu cuma hari Sabtu jadi sedikit-sedikit Pak. InsyaAllah dibolehkan, karena itu termasuk uzur ya. Nanti terjelaskan dengan detail apa saja uzur orang boleh meninggalkan Jumat. Baik, kira-kira begitu. Sudah waktunya kita untuk melakukan salat penutup paket subuh. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.